kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share. Yang saya hormati Prof. Nizam, Prof. Aris, Bapak Ibu, para peserta acara hari ini. Ya. Adapun latar belakang dari aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kita ingin melakukan integrasi dan pencatatan kegiatan Kampus Merdeka, di mana beberapa item-item tentang mulai dari pendaftaran mitra atau lembaga yang akan menawarkan kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa di perguruan tinggi, kemudian kegiatan mahasiswa sendiri, di mana mahasiswa bisa melakukan pendaftaran terhadap kegiatan yang ditawarkan. Kemudian aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur seleksi, di mana dari dosen pembimbing ataupun pihak perguruan tinggi itu dan mitra yang menjadi penyelenggara tempat kegiatan Kampus Merdeka bagi mahasiswa itu bisa melakukan proses seleksi terhadap mahasiswa tersebut, dan kemudian juga pada aplikasi ini terdapat pencatatan terhadap aktivitas mahasiswa selama mereka melakukan kegiatan Kampus Merdeka. Dan diakhiri dengan proses penilaian, di mana penilaian yang diadakan di dalam aplikasi ini terdiri dari dua sisi, yaitu dari sisi dosen pembimbing dan juga mitra. Nah, aplikasi MBKM ini dapat diakses di URL kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, di mana sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana ada 8 kegiatan Kampus Merdeka yang dapat diakomodasi dalam aplikasi ini. Jadi mulai dari pertukaran pelajar, magang, praktik kerja, asisten mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan membangun desa. Seperti yang sudah diutarakan oleh Prof. Aris tadi, bahwa platform ini sekarang sudah mulai digunakan untuk kegiatan kampus mengajar perintis, di mana menjadi salah satu aktivitas kegiatan dalam Kampus Merdeka. Nah, kemudian siapa saja pengguna aplikasi ini? Pengguna aplikasi ini yang pertama adalah mitra atau lembaga, di mana mitra ini adalah entity, apakah dia termasuk perguruan tinggi ataupun non perguruan tinggi, yang dapat menawarkan kegiatan-kegiatan dalam skop 8 program kegiatan Kampus Merdeka tadi ke mahasiswa. Jadi kalau ada perusahaan ataupun lembaga yang ingin menawarkan apakah itu magang, apakah studi independen dan lain sebagainya, itu bisa menawarkan melalui aplikasi ini, di mana mahasiswa nanti akan dapat memilih ya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diikuti oleh mahasiswa, dan tentunya itu sudah terjadi moderasi atau filter dari Dikti dan perguruan tinggi. Kemudian user yang berikutnya adalah dosen pembimbing, di mana untuk semua kegiatan Kampus Merdeka, mahasiswa itu harus didampingi oleh dosen pembimbing, di mana proses seleksi, penilaian, ya, dan pengawasan aktivitas daripada mahasiswa itu dilakukan semua oleh dosen pembimbing. Kemudian mahasiswanya sendiri, jadi mahasiswa juga mempunyai akun di dalam aplikasi MBKM ini, di mana mahasiswa melakukan aktivitas mulai dari memilih kegiatan yang bisa dilakukan, kemudian melakukan pencatatan aktivitas, mengunggah laporan, dan seluruh administrasi-administrasi yang diperlukan terkait dengan kegiatan mahasiswa tersebut dalam program Kampus Merdeka Belajar. Kemudian tentunya yang terakhir adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai administrator dari mahasiswa dan dosen bisa melakukan seleksi juga, dan juga memfilter kegiatan-kegiatan yang memang ditawarkan oleh lembaga, sehingga ada proses moderasi di mana kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka ini benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan, di mana kita ketahui harus ada MOU dan lain sebagainya.
itu dapat dipastikan oleh perguruan tinggi sehingga mahasiswa dapat memilih kegiatan-kegiatan yang ditawarkan yang sudah disetujui oleh perguruan tinggi. Nah, ini berikut adalah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi MBKM. Semua data yang ada di aplikasi ini terintegrasi dengan PDDikti. Jadi untuk stakeholder user seperti dosen pembimbing, mahasiswa, kemudian perguruan tinggi, itu data pengguna harus semuanya terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk memastikan bahwa user di MBKM ini adalah user yang benar-benar mempunyai hak untuk melaksanakannya. Nah, ini diharapkan bagi perguruan tinggi untuk selalu melaporkan atau mengupdate data di PDDikti supaya mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi dalam aplikasi Kampus Merdeka ini. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari screen yang ada di aplikasi, di mana penawaran yang bisa dilakukan oleh mitra, di mana mitra di situ akan bisa melakukan pengisian penawaran kegiatan dan juga mengatur ya spesifikasi seperti requirement, minimum, deskripsi kegiatan, kemudian minimum requirement dari mahasiswa yang boleh, dan kemudian ketentuan-ketentuan lain yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan juga di sini adalah daftar-daftar, ya, jadi mahasiswa bisa melihat tawaran-tawaran kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang di-create oleh perguruan tinggi ataupun mitra, di mana nanti mahasiswa bisa melakukan semacam, bukan bidding ya, tapi melamar lah terhadap kegiatan tersebut, dan juga dalam menentukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing dapat ditentukan oleh mahasiswanya sendiri dan juga bisa ditentukan oleh perguruan tinggi. Dan secara generik untuk mahasiswa untuk bisa mengikuti setiap kegiatan itu mahasiswa harus melampirkan antara lain portofolio dan juga proposal dari mahasiswa tersebut. Kemudian dari sisi dosen, di sini dosen bisa melihat semua aktivitas. Jadi begitu mahasiswa melakukan mengikuti kegiatan, dosen bisa melakukan seleksi yang mana yang memenuhi ketentuan dan lain sebagainya, dan juga dosen bisa melihat semua aktivitas, di mana ada dua jenis aktivitas, dua jenis laporan yang harus dilaporkan oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, yaitu pertama adalah logbook yang bersifat harian, di mana setiap hari bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini wajib melaporkan aktivitasnya, di mana logbook itulah yang nanti akan dijadikan oleh dosen sebagai dasar untuk melakukan penilaian, dan tentunya juga laporan-laporan. Jadi ada laporan awal, laporan mingguan, ataupun laporan akhir. Jadi itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dosen pembimbing di dalam aplikasi ini. Dan pada akhirnya dosen pembimbing nanti akan memberikan nilai, dan nilai tersebut dan termasuk dengan kegiatannya semua akan terintegrasi dengan PDDikti. Nah, ini adalah contoh ketika dosen melakukan penilaian, di mana penilaian itu terdiri dari dua sisi, nilai yang diberikan oleh mitra tempat mahasiswa tersebut melakukan kegiatan, dan juga nilai yang diberikan oleh pembimbing. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih gambaran umum tentang aplikasi yang ada. Yang pasti aplikasi ini kita coba untuk mencatat semua aktivitas Kampus Merdeka dan terintegrasi dengan PDDikti. Semoga dengan aplikasi ini proses belajar mengajar Kampus Merdeka dapat tercatat dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.